Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar hari ini? Sekarang kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, pelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak kita bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari pelajaran yang kedua dengan tema atau judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat yang pertama meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Coba anak-anak perhatikan. Ini gambar apa? Iya, gambar tentang tata surya, ya. Tata surya yang ada di alam semesta. Ya, di sini ada matahari, ada planet, dan juga yang lain. Anak-anak, semua yang ada di sini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk tata surya. Pada pembelajaran kali ini yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir, yang keempat hikmah mempercayai hari akhir. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ya, gambar yang pertama, ya, di situ gunung api meletus. Pernahkah kalian melihat gunung api meletus? Iya. Di dekat kita ada gunung Merapi yang pernah meletus beberapa kali. Gitu ya. Jadi gunung Merapi yang masih aktif sering ya terjadi gempa itu karena aktif gunung tersebut. Dan itu merupakan kekuasaan Allah atas kuasa Allah. Gambar yang kedua apa? Iya, banjir ya. Banjir di mana-mana, apalagi ketika musim hujan yang sangat deras hujannya, maka akan terjadi banjir. Sungai-sungai meluap karena tidak mampu menampung air, sehingga sampai naik ke jalan-jalan. Yang ketiga adalah rumah terbakar. Ya, kalau kalian melihat di acara di TV ada berita di mana ada rumah terbakar, gedung terbakar dan sebagainya. Nah, gambar yang keempat adalah gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di bumi ini atas kuasa Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini atas kuasa Allah. Lah, anak-anak, ini adalah menunjukkan contoh dari keadaan atau kerusakan yang ada di bumi ini, yang merupakan contoh dari
kiamat, yaitu kiamat kecil. Mari kita cermati salah satu contoh di sini adalah gunung yang memuntahkan awan panas. Di Indonesia, ya, itu negara kepulauan yang banyak gunung Merapi, gunung berapi meletus menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Dahsyatnya gunung api ketika meletus ini merupakan contoh dari kiamat kecil. Ya, nanti kalian bisa mengetahui dari contoh-contoh dari kiamat yang terjadi di alam sekitar kita. Gunung yang meletus, gunung api yang meletus memuntahkan banyak material atau batuan besar, kecil, awan panas yang menyebabkan kematian atau yang mematikan. Ya, lah semua ini ya, tanda tadi adalah merupakan kiamat sughra atau kiamat kecil. Anak-anak, untuk yang berikutnya adalah makna dari hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah lah yang saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun kita harus percaya bahwasanya hari kiamat akan terjadi, ya, akan datang, karena percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Ya, anak-anak, inilah kejadian yang akan terjadi ketika hari kiamat yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qari'ah. Mari kita bisa membaca surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah nanti di sini dijelaskan apa itu hari kiamat dan sebagainya. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah.
Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farushil mabthus wa takunu jibalu kal hasnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba kita perhatikan artinya. Hari satu, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Demikian anak-anak, ya, arti dari surat Al-Qari'ah. Di sini menjelaskan tentang hari kiamat. Kejadian nanti akan terjadi pada hari kiamat, yaitu ketika itu nanti manusia itu bagaikan laron anari yang berterbangan. Dia tidak punya tujuan. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, itu gunung. Kemudian orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Kebalikannya, apabila ada orang yang timbangan kebaikannya sedikit atau ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita senantiasa beramal kebaikan, ya, berusaha beramal kebaikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, sehingga nantinya kita akan mendapatkan balasan dari Allah, kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan, tidak masuk ke dalam neraka hawiyah, ya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja. Api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas dan melepuh. Juga awan yang panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sughro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tadi, bagaimana sikap kebiasaan kalian? Iya, inilah yang harus kalian biasakan
insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Jadi kita harus yakin kiamat pasti datang. Itu sikap kita. Selanjutnya anak, untuk macam-macam hari kiamat tadi secara sekilas saya sebutkan, ada kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Apa itu kiamat sugro atau kecil? Ya, tahukah kalian apa hari kiamat sugro? Kiamat sugro itu hancurnya alam di sekitar kita. Ya, tadi sebelumnya Pak Guru berikan contoh-contoh, ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana-mana di atas bumi. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja yang dikehendaki dan di mana saja dikehendaki oleh Allah SWT. Seperti kematian seseorang, itu pun juga termasuk kiamat kecil. Oleh sebab itu kalian sudah mengetahui seperti yang ada di gambar, dan itu kejadian di lingkungan kita, di sekitar kita, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, ya, seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada polosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi bergoncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Zalzalah, ya, ayat 1 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza yulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apakah bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, yang ayat yang pertama, ya, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi kerusakan yang hebat dahsyat. Ayat yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, ketika guncangan yang dahsyat tadi, bumi mengeluarkan beban-bebannya yang dikandung di dalamnya. Lah apa? Kalau kita melihat gunung meletus itu, ya, akan keluar laharnya. Nah, itu yang sangat panas. Kalau di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubur lebih dahsyat dan tak seorang pun yang tahu kapan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu, anak-anak, kita harus yakin dan mempersiapkan diri, karena terjadinya kiamat, semua hamba Allah, semua cipta Allah, termasuk malaikat pun tidak akan tahu, hanya Allah yang tahu. Selanjutnya, bagaimana sikap kebiasaanmu? Ya, sikap kebiasaanku, aku meyakini datangnya hari kiamat, sugro dan kubro. Anak-anak, karena hari ini atau di mana saja ini sudah terjadi kiamat, beberapa waktu yang lalu juga sudah terjadi. Yang baru-baru saja ini terjadi gempa, ya, terjadi gempa. Juga Gunung Merapi itu sudah mengeluarkan tanda-tanda keaktifannya.
Ya, inilah sikap kalian, silahkan nanti betul-betul ditanamkan dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Ya, anak-anak yang tinggal di kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung akan meletus. Namun anak-anak yang tinggal di kaki gunung api tentu bisa mengetahui, karena ada peringatan dari petugas pemerintah atau pengawas gunung api. Misalnya ketika letusan gunung api tersebut sering terjadi, air sungai mengalir ke hilir berbau belerang, hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa, dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah memberikan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ya, ini para ulama ahli ilmu dalam Islam sudah banyak yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, ini juga merupakan tanda. Ya. Jadi banyak orang yang sudah menganggap ilmu agama itu tidak penting. Namun, marilah kita tetap menjaga ilmu agama kita, senantiasa belajar ilmu agama, ya. Ilmu yang sudah kita belajar kita jaga, kemudian menambah ilmu agama lagi, karena itu hal yang penting. Jadi jangan dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di bumi makin merajalela. Banyak berita di sana, di tempat yang jauh, ya, itu banyak kejahatan dan sebagainya yang merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Nah, ini sudah ada tanda-tandanya. Kalau kalian menonton di TV, mungkin memperhatikan, mungkin ada ya begitu. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Ya. Ini sekarang pun juga terjadi, ya, di luar sana, ya, ada peperangan, ya, ada kerusuhan, ya, ada yang di bom dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Yang keenam, meminum minuman keras atau barang yang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindak kriminal atau kejahatan yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Ini tanda-tandanya sudah terjadi sekarang, dan saat sekarang itu pun juga sudah ada. Ya. Kemudian hikmah, ya, hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anak, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari akhir serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, di antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, dan kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat yang terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin,
dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalian juga demikian sebagai siswa harus jujur, disiplin kalau ada tugas-tugas, dan bertanggung jawab ya kalau diberi amanah dan sebagainya. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan ya, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR dan lain sebagainya yang dapat kalian kerjakan di rumah. Bagaimana sikap kebiasaan kalian? Ya, sikap kebiasaanku, aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari akhir agar aku selalu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini ya. Oleh sebab itu nanti kalian bersungguh-sungguhlah di dalam belajar dan memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Ini ada ringkasan, silahkan dibaca untuk menambah atau menguatkan pemahaman kalian terhadap materi tadi. Untuk selanjutnya tugas. Ya, untuk tugasnya kalian menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Nanti silahkan kalian pahami, kemudian kalian beri contoh hikmah beriman kepada akhir. Nah, kalian sampaikan kemudian di video ya. Nah, video nanti kalian kirim sebagai tugas kalian ya. Jadi kirim videonya ketika kalian menyampaikan contoh hikmah beriman kepada hari akhir. Oleh sebab itu anak-anak, untuk pembelajaran sudah cukup. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.